Halo, buat mahasiswa ini saya akan beri contoh penyelesaian penyelesaian mencari gaya-gaya batang pada rangka batang dengan cara metode Kremona. Ini cara grafis ya, grafis itu menggambar. Ini saya kasih contoh simple ya. Nah, jadi misalkan saya menggambar rangka batang sederhana. Ya, misalkan ini rangka sederhana seperti ini. Carilah batang S1, S2, S3 dengan metode Cremona. Jadi metode Cremona itu digunakan dengan cara menggambar. Jadi penggambarannya harus sesuai dengan skala. Jangan lupa skala. Skala penting sekali karena nanti hasil gambar nanti akan kita ukur dengan penggaris dan dikalikan dengan skalanya. Itulah nilai hasil gaya batangnya. Jadi jangan sampai salah dalam menggambar. Yang perlu diperhatikan adalah kemiringan nanti. Makanya kalau bisa tetap harus menggunakan penggaris segitiga yang double itu untuk supaya nanti kemiringan ini sama dalam penggambarnya. Meskipun dia digambar di sebelah sini harus sama kemiringannya, yang S2 ini juga sama kemiringannya. Nah, mencari gaya batang di sini adalah sama, maksimal adalah 2 batang yang belum diketahui. Ya, maksimal dari pertama adalah 2 batang yang belum diketahui, nanti berurutan terus seperti keseimbangan titik buhul. Ya. Nah, ini yang pertama adalah reaksinya. Reaksinya pasti di sini ada reaksi. Reaksi. Ada misalnya ini A, ini B, ini C. Ya, berarti ada RA, ada RB. Berarti karena ini dia simetris, RA berarti P dibagi 2, ya. Nah, P per 2. P per 2. Sehingga ini adalah berapa? 1 ton. Sama dengan 1 ton. Nah, terus pertama adalah kita akan memisah titik A, ya, memisah titik A. Titik A di sini kita pisah, kita gambarkan gaya yang ada dulu. Jadi gaya luar yang ada di titik itu kita gambar dulu sebagai bantuan. Dan penggambarannya harus konsisten, misalnya sarah dengan jarum jam. Ya, sarah jarum jam. Artinya sarah jarum jam itu misalkan ini ada RA, terus baru penggambaran S1, baru penggambaran S1 atau S3, ya. Jadi kalau ini RA kita gambar sesuai dengan skala. Misalnya dia skalanya 1 ton. Skala 1 ton sama dengan 1 cm. Berarti nanti digambar 1 cm ke atas sesuai ini. 1 cm. Terus searah dengan jarum jam. Searah dengan jarum jam. Berarti setelah RA berarti S3. S3 kita gambar dengan penggaris yang segitiga double itu berimpit di ujungnya P. RA di ujung P, ya. Nah, ini gambarnya ke sini, ya. Sejajar dengan ini S1, ya. Dia bisa ke sana atau ke bawah. Ya. Awal kerja dari Cremona itu adalah sini tadi. Misalnya saya kasih titik 0. Berarti nanti harus kembali ke sini atau startnya di sini, harus finishnya di sini. Nah, startnya di sini, nanti harus finish di sini. RA, ada batang S1 kita gambar
Nah, kalau kita gambar ke atas nggak mungkin karena nanti tidak akan bertemu di titik nol. Berarti penggambaran S1 harus ke bawah. Kenapa harus ke bawah? Karena akan ditutup batang S3. S3 akan menutup ke sini. Nah, saya kasih panah. RA S1 ini S1 ya, S1 kemudian S3. Nah, penggambaran ini sesuai dengan persyaratan. Kalau gambar batang tadi digambar menuju titik buhul berarti dia batang tekan. Ini kan S1 menggambarnya, kalau di sini ternyata menggambarnya dia harus ke bawah, berarti ke bawah menuju titik A, berarti batang tekan. Batang min. S3 digambar ternyata ke kanan untuk menutup di titik 0, sehingga S3 adalah menjauhi titik A, sehingga batang plus. Nah, nanti kita ukur di sini berapa senti kalikan skala kita, itulah hasilnya berapa ton. Nah, kemudian ini sudah, ini berarti ketemu batang positif, batang negatif. Tinggal satu batang aja. Satu batang ini bisa digambar dari sini atau dari sini, yang lebih enak dari sini ya. Kita gambar RB karena yang diketahui adalah RB, atau S3 juga boleh. Kalau mengikuti S3 berarti ini S3 kita ikuti aja nggak apa-apa. S3 ini kan ketemunya adalah apa? Positif. Positif kalau dari titik B kita akan mencarinya lewat titik B. Berarti S3 itu arahnya kemana? Ke kiri ya, menjauhi titik B, karena S3 sudah diketahui positif ke kiri, berarti dia ke kiri. Ya, ke kiri. Ke kiri. Nah, berarti awal kerja tidak adalah dari titik ini juga kan? Nah, betul kan? Ke kiri. Terus searah dengan jarum jam. Ini berarti gambar S2. Nah, S2 kita gambar sejajar di sini. Jajar. Ini gambarnya sama, dia bisa ke atas, bisa ke bawah. Tetapi awal kerja tadi kita kan di sini, berarti harus menutup di sini. Berarti kalau batang S3 ini digambar ke sana nggak mungkin, ini nggak mungkin. Dia harus gambarnya ke bawah. Ke bawah sampai sama Pak, sampai sana, sampai berapa ya? Sampai dia ditutup sama batang, sama ini, sama RB. Ya, RB kita buat sini, memotong di sini. Nah, berarti S3 ke bawah adalah ini S2. Berarti ini adalah RB. RB-nya ke atas menutup di awal kerja tadi. Ini batang S2 digambarnya ke bawah, ke bawah, ke bawah. Kalau dari titik B ke bawah berarti mendekati titik B, berarti batang negatif. Atau kalau kita mau gambar mandiri dengan titik B bisa, titik B yang diketahui RB. RB ya, RB kita gambar ke atas 1 cm. Kan skalanya tadi 1 ton sama dengan 1 cm. Searah dengan jarum jam apa? Searah dengan jarum jam habis RB berarti S3. S3 kita gambar. Berarti dia gambarnya ke sini. Nah, dia bisa ke kanan, bisa ke kiri. Ya, gambarnya bisa kanan, bisa kiri. Tetapi awal kerja kita kan di sini 0 ya. Berarti harus menutup di sini. Nanti ganti batang S3 kalau kita gambar biar menutup di titik 0 kan nggak mungkin S3-nya ke kanan. Berarti S3-nya harus ke kiri. Karena akan ditutup oleh batang S2. Nah, S2 memotong di sini. Berarti ini RB, ini ke kiri adalah batang S3 ditutup sama batang S2. Nah, sama kalau di ini kan gambarnya sama ya. Atas ke kiri ke bawah. Atas RB ke kirinya S3. S3 ke kiri, kalau dari titik B ke kiri berarti batang plus. Batang positif. Terus ditutup sama batang S2 ke bawah. Jadi S2 min S2. Nah,
Kita ukur pakai penggaris, dikalikan skala, itulah nilainya. Nah, seperti itu ya.